Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hafiz Salamsyah, nomor NPM 2021020405. Saya di sini akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 7 dalam makul atau mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari dosen pengampunan Pak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Nama saya Muhammad Torisya Hafiz, NPM saya 2021020255. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sasabila dengan nomor NPM 2021020209. Latar belakang masalah. Unsur lain demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Tuntutan pengelolaan pemerintah daerah yang mandiri dengan semangat otonomi daerah semakin marak. Namun demikian, kebijakan otoda atau otonomi daerah banyak disalahartikan, seperti kebebasan mengelola sumber daya daerah yang cenderung melahirkan pemerintah daerah yang tidak profesional dan tidak terkontrol. Dengan mempelajari bab ini, yakni otonomi daerah dalam kerangka NKRI, diharapkan kita sebagai komponen dari pemerintah bisa tahu apa dan bagaimana bentuk dari otonomi daerah yang sebenarnya, sehingga kita bisa menilai dan memberi kritik serta pengawasan atas pelaksanaan otoda yang mungkin menyalahi pada tujuan utamanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, pembahasan. A. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa daerah diberi hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut, memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memiliki tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian ini, diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Memang harapan dan kenyataan tidak akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap melaksanakan juga berjalan baik. Namun, ketidaktercapaian harapan itu tampaknya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang menggiring berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan di bagian B, sejarah otonomi daerah. Sejarah otonomi daerah adalah peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintah daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkan yang undang-undang ini merupakan hasil dari resulte dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintah dari masa kerajaan dan pada masanya. Pemerintah kolonialisme, undang-undang ini menekankan pada aspek cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu kepresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, sehingga dapat kurun
waktu 3 tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyerahan urusan desentralisasi ini kepada daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 oleh Muhammad Arthur 2012. 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, kota besar, dan desa kota kecil, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, menyerahkan sebagian urusan pemerintah kepada daerah telah mendapatkan perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan telah dirinci lebih lanjut peraturannya tersebut. Peraturan pemerintah tentang menyerahkan urusan pemerintah tertentu kepada daerah. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada tahun sisi menandai dinamik orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa, tapi di sisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik pengusaha dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca UU tahun 22 tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 1 tahun 1957 sebagian pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. UU Nomor 18 tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluasnya, dan UU Nomor 5 tahun 1974 UU yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi daerah bukan lagi otonomi yang real dan luas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang luas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan ketentuan negara tertentu, Republik Indonesia, dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut yang digaris dibawahi dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri Muhammad Hamsyah dan akan dilanjutkan dengan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fajar. Oke, Muhammad Fajar, silakan lanjutkan. Undang-undang ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 setelah tuntutan reformasi dikumandangkan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu. Di masa itu, rezim otoriter, Orde Baru lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang paling menonjol dari pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah adanya perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Perubahan tersebut dapat diamati dari kandungan materi yang tertuang dalam rumusan pasal demi pasal pada undang-undang tersebut. Beberapa butir yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999, secara teoritis akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
74 lebih cenderung pada corak dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 lebih cenderung pada corak devolusi. Walaupun secara undang-undang sudah sering diterbitkan, namun dalam kenyataannya pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat, sehingga masyarakat daerah yang kaya sumber daya alamnya merasa sangat dirugikan akhirnya. Pada masa reformasi, mereka menuntut dilaksanakannya otonomi daerah, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terrealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perimbangan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diberikan peluang pada daerah untuk mendapatkan hasil 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbaharui menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbaharui juga menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang paling potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dan pembangunan, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayahnya. Otonomi daerah dan pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah selalu memberi warna kental pada daerah masing-masing kandidat. Fenomena ini selalu mengarah pada politik identitas. Fenomena identitas pada masyarakat pemilih tradisional akan membawa masalah baru. Beda dengan masyarakat pemilih rasional seperti fenomena Jokowi-Ahok pada pemilihan DKI Jakarta. Jika di ranah daerah yang makin jauh dari ibu kota, maka fenomena politik identitas masih kokoh. Sebut saja Pilkada Buton tahun 2010, yang berujung pada kualitas pilkada yang meragukan hingga dilakukan pemungutan suara ulang. Anak bangsa di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 November 2012 juga melangsungkan pesta demokrasi Pilgub yang dirangkaikan dengan pesta rakyat dalam rangka demokrasi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kondisi di daerah ini masih jauh dari harapan seperti halnya fenomena Jokowi-Ahok di DKI Jakarta. Mandat yang diperoleh pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas dan otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah yang memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Konsep otonomi daerah dikembangkan untuk mengarah pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang sangat perlu untuk ditingkatkan. Upaya ini dengan tetap lebih memperhatikan pada aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Mengembangkan potensi dan keanekan ragam daerah, memenuhi peluang dan tantangan persaingan global. Konsep ini dapat terpenuhi dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi pemilu di Indonesia menurut undang-undang yang ada. Konsep ini dapat terpenuhi dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi pemilu menurut Undang-Undang ada 2, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan tingkatan setingkat di bawahnya hingga tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, di tempat pemungutan suara atau TPS, dan pengawas pemilu atau Bawaslu, dan setingkat di bawahnya hingga panitia pengawas lapangan atau PPL di tingkat desa. Kedua penyelenggara pemilu ini diharapkan dapat bekerja cerdas, cakap, dan terampil, karena melalui kinerja dua lembaga ini dan didukung oleh seluruh stakeholder akan dihasil pemimpin yang berkualitas.
Melalui kedua lembaga ini, harapannya pemilu di Indonesia dapat diselamatkan. Meskipun gagasan lain juga muncul bahwa menyelamatkan Indonesia bermula dari diri sendiri saat anak-anak bangsa Indonesia dapat mengenali dirinya sendiri. Maka dengan sendirinya mereka akan mengenal Tuhan sekaligus Tuannya. Tuhan yang telah menciptakan Tuannya di masa lampau, hingga mereka menjadi tokoh yang memberi peran penting bagi terbentuknya bangsa dan negara ini. Puncak perjuangan anak-anak bangsa di masa lampau mengusir penjajahan Belanda melalui secari kertas yang berisi proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesimpulan, sejatinya masyarakat belum merasakan dampak positif dari pelaksanaan pemilu kada langsung, tetapi justru masyarakat terjerembab pada kehidupan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Pragmatisme politik dan terseret pada konflik politik yang seharusnya tidak perlu. Hal ini disebabkan karena kecenderungan elit politik yang bertarung dalam pemilu kada ketika mereka mengalami kekalahan akan menyeret masyarakat bawah pada pusaran konflik dan pengerahan massa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Samuel P. Huntington dengan teori politik air terjunnya menyatakan bahwa pada hakikatnya konflik politik yang terjadi di tingkat masyarakat akar rumput merupakan rembesan konflik di tingkat elit. Maka seharusnya dengan pemilu kada langsung, pelembagaan konflik politik dapat perebutan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus disalurkan melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pemilu kada langsung dapat menjadi kompetisi yang sehat dalam merebutkan jabatan publik di daerah. Untuk itu diperlukan kedewasaan elit yang bertarung untuk siap menang dan siap untuk menerima kekalahan. Dengan demikian, politik hukum otonomi daerah dalam pemilu kada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang memaknai ketentuan dalam Undang-Undang NKRI 1945 bahwa pemilu kada dilaksanakan secara demokratis menjadi dilaksanakan secara langsung, ternyata banyak menimbulkan dampak negatif. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.